Shalom buat kita semua. Shalom. Kita mengucap syukur kehadirat Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach pada hari ini, hari Sabtu, pada tanggal 8 Juli 2020 atau tanggal 26 Tamus 5780. Kita kembali melaksanakan ibadah hari Sabat di tengah keluarga kita. Kita lihat di dalam layar firman. Di dalam layar ada firman di Ulangan 20 ayat 8 sampai 10 dikatakan, ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Jadi Bapak yang memerintahkan untuk menguduskan hari Sabat, dan di dalam hari Sabat itu adalah hari Sabtu, dan hari Minggu adalah hari pertama atau hari Rishon. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah ini. Kami undang bangkit berdiri, kita pujikan pujian kita Shema bagi O Yerusalem. Baru kata Yahweh Elohimnu melech haolam aser kisanu bemiskotak vetsifanu lesmolkol sofar. Terberkatilah dikau Yahweh Elohim kami Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahmu dan memerintahkan kami untuk mendengar sofar. Shema Israel.
Yahweh Hamifora leolam baik. Terberkatilah Yahweh yang layak dipuja untuk selama-lamanya. Sakorengyo asabat lekatso. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Amin. Kita akan membaca dan melaksanakan 10 perintah Elohim aksara Hebal. Kita lihat di monitor. Anoki Yahweh Elohika Asher Ostika Meres Mitrayimi Pet Apadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Pertama, Lo Yeleka Elohim Al-Parim Al-Panawi. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Kedua, Lo Tasereka Peser Lo Istaka Lo Ta'adem. Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah serta beribadah padanya. Ketiga, Lo Isa Esem Yahweh Elohika Lasawi. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Keempat, Sakor etiong sabat lekatso. Ingat hari Sabat untuk menguruskannya. Kelima, Kabet Afika liatimeka. Hormati ayah dan ibumu. Keenam, Lot Isak jangan membunuh. Lot Tiknaf jangan berzina. Lot Tiknaf jangan mencuri. Kesembilan, Lot Ta'anayaka et Syaker jangan mengucapkan saksi dusta. Kesepuluh, Lot Ta'amot et Kereka jangan mengingini barang apapun yang dimiliki sesamamu. Katakan amin. Kak Duel untuk memimpin pujian penyembahan kita daripada kita pujian penyembahannya. Kami mau bersuka untuk Tuhan. Kami mau bermazmur untuk Tuhan. Siapkanlah mulut kami, siapkanlah suara kami, siapkanlah tubuh kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kami semua yang mendengarkan, kami semua yang bermazmur boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Karena ini hari Sabat, kita akan nyanyi Sabat Shalom. Shabbat Shalom. Kita semua tepuk tangan ya.
hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang memandangmu ria, kesejukan karyamu dalam hidup akan hanya kepadamu dan datangnya dalam kehidupan, memandang keindahanmu, ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang memandangmu ria, karyamu di dalam hidup agar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang memandangmu ria, sempurna yang di dalam hidup agar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Kita mau selalu taat dan setia kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan segalanya buat Bapa Yahweh Tuhan Yesus. Sekarang kita bangkit berdiri, kita masuk firman Tuhan, kita akan nyanyi penyembahan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita bangkit berdiri semuanya. Ayo sayang. Ini penyembahannya. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. mau cinta Yesus. Ku mau cinta
semua, kita sudah mengambil bagian dalam pujian penyembahan kita di dalam hari Sabat ini. Kita akan melanjutkan untuk kita mendengarkan Dafar Elohim atau firman Elohim pada siang hari ini dengan tema salahkah bila kita marah. Ya, ini suatu tema tentang marah, saudaraku. Diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Tema ini tentunya hal yang menarik, saudaraku, karena memang tentang marah ini suatu hal yang manusiawi sesungguhnya selama masih manusiawi. Namun ada juga sesuatu yang tidak pernah marah begitu. Dia bisa diam, tenang, cool begitu. Apakah seperti itu? Kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan, maka kita lihat firman-Nya pada siang hari ini. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5 dikatakan, ini berbicara tentang kasih. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi tentang tema salahkah bila kita marah, kalau dihadapkan dengan dasar firman 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5 ini, di dalam konteks kasih itu diantaranya adalah tidak pemarah, saudaraku. Namun kalau kita dalami tentang firman pada siang hari ini, kita akan lihat ternyata ada sisi-sisi tertentu juga. Yeshua memberi contoh, kemudian Mose memberi contoh, demikian juga Saul memberi contoh bahwa beliau atau Elohim kita, Yeshua atau para nabi juga, mereka mengambil sikap marah, saudaraku. Berarti kalau dihadapkan dengan itu ada kontradiktif dengan hal ini. Untuk itu kita akan lihat lebih mendalam marah yang bagaimana yang memang firman Tuhan kehendaki. Tentang marah ini juga kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 tentang pekerjaan roh dan pekerjaan daging, tentang Galatia 5 ini, yang tentang pekerjaan daging itu dikatakan di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. 19 dikatakan, adapun pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, pembantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte, ayat 21, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Jadi di dalam Galatia 5 ini tentang amarah ini juga adalah merupakan hal perbuatan kedagingan, yaitu tentang marah. Saudaraku, bila kita melihat dasar firman baik itu di kitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5 tadi maupun di kitab Galatia ini, berarti mengatakan bahwa kita tidak boleh marah seperti itu. Namun kalau kita lihat Yeshua HaMashiach sebagai Elohim kita, sebagai Dafar Elohim itu sendiri, sebagai pelaku Torah, prototipe Torah di dalam menjalankan kehidupan Torah. Di dalam Yohanes 2 ayat 14 sampai 15 berbunyi demikian. Dan di bait suci dia mendapati orang-orang yang sedang berjualan lembu dan domba dan merpati, juga penukar-penukar uang sedang duduk. Ayat 15, dan dengan membuat cambuk dari tali temali, ia mengusir semuanya dari bait suci itu, baik domba maupun lembu-lembu, dan dia menumpahkan kepingan-kepingan uang dan menjungkir balikan meja-mejanya. Berarti kalau kita lihat di sini, Yeshua tentunya dalam hal konteks ini kita lihat ini benar marah, ada marah di sini.
Ya, tidak mungkin dalam keadaan menjungkir balikan ini dengan kata-kata saya jungkir balikan ya meja ini, atau melepas lembu saya lepas ya lembu ini. Tidak, saudara. Kalau kita memahami konteks di Yohanes 2 ayat 14 sampai 15, ini adalah perikop di mana saat melaksanakan menjelang hari Paskah, Yesua datang ke Bait Elohim, dan di situ dia melihat banyak sekali tentang penjualan domba, lembu, penukar uang. Ini merupakan suatu persembahan yang akan dibawa. Jadi bila bangsa Israel memberikan persembahan ke Bait Elohim, dia cukup membeli di depan Bait Elohim itu sudah banyak penjual seperti itu. Nah, di sini Yesua mengatakan di sini dia mengusir semua dari bait suci itu. Ini sikap marah, ya, memporak-porandakan semuanya. Tapi satu sisi tadi marah itu sesuatu yang tidak kasih, saudaraku. Nah, pertanyaannya apakah di sini Yesua tidak memiliki kasih? Apakah seperti itu? Sementara Yesua HaMashiach itu adalah pelaku Torah sendiri, daftar Elohim sendiri, prototipe pelaku Torah yang sesungguhnya adalah kita mengikuti Yesua HaMashiach. Bagaimana pengajarannya? Walaupun tadi tentang marah itu adalah perikop di zaman eranya Paulus. Nah, namun berbicara tentang marah ini berarti ada kontradiktif. Yesua lakukan juga marah dengan kondisi yang ada. Kemudian saudaraku, kita lihat juga bagaimana Musa di dalam Keluaran 32 ayat 19 dikatakan, dan terjadilah ketika dia telah mendekat pada perkemahan itu, melihat anak lembu tuangan dan tari-tarian, tersulutlah amarah Musa. Lalu ia melemparkan 2 loh batu itu dari tangannya dan memecahkannya di kaki gunung itu. Kalau kita lihat perikop ini, saudaraku, Mose baru naik di atas gunung Sinai dan bertemu dengan Bapa Yahweh di sana, langsung bercakap-cakap untuk menulis 10 perintah 2 loh batu itu. Dan saat turun, wajah Mose itu bersinar, saudaraku, sangat menyala-nyala, karena itulah ciri orang kalau dekat dengan Bapa itu raut wajahnya juga kelihatan berseri-seri atau tidak, atau pemurung dan sebagainya. Saat begitu turun berarti waktunya belum lama, saudaraku. Kemuliaan Bapa Yahweh itu nyata di wajah, di dalam diri Mose. Namun begitu melihat bangsa Israel di bawah dengan melakukan penyembahan terhadap membuat patung lembu emas dan melakukan tari-tarian, amarah itu muncul, saudara. Ya, Mose marah. Tentu bukan, kalau kita lihat marahnya ini tentu marah ya marah bener. Gak mungkin kenapa kau buat lembu ya bangsa Israel. Tentu tidak, karena 2 loh batu yang dia bawa juga dilemparkan, saudara. Berarti ada marah juga yang dilakukan oleh Musa. Sementara tadi bicara kasih, marah itu nggak boleh. Berarti ada 2 kontradiktif yang berbeda pemahaman ini. Kasih tidak boleh marah, tapi hal-hal nyata yang dilakukan Yesua HaMashiach, Yesua marah dengan keadaan pedagang-pedagang, penukar-penukar uang di Bait Elohim. Mose juga melihat bangsa Israel yang melakukan sikap seperti itu, penyembahan kepada patung lembu emas, marah dengan melemparkan 2 loh batu. 2 loh batu ini yang ditulis oleh tangan Bapa Yahweh sendiri. Yang tadi kita bacakan 10 perintah Elohim itu, aksara Debarot itu langsung tangan Bapa Yahweh yang menulis. Yang tidak boleh diganti perintah itu, termasuk hari Sabat. Harus menguduskan hari Sabat, hari Sabtu. Dan di hari Minggu, karena itu tulisan tangan Bapa Yahweh sendiri. Seperti itu, di antaranya isi dari 10 perintah itu. Dan 10 perintah Elohim inilah yang dijabarkan ke dalam suatu peraturan-peraturan lain lagi. Larangan dan keharusan, sekitar 613 larangan. Di dalamnya itu terurai lagi tentang larangan-larangan yang harus kita lakukan. Jadi ibaratnya kalau sekarang Pancasila itu ya 10 perintah Elohim itu sebagai dasarnya. Kemudian ada butir-butir Pancasila itu yang begitu banyak, mulai Pancasila, sila pertama,
ketuhanan yang Maha Esa itu berbicara butir-butirnya banyak, sama seperti halnya juga Pancasila, sama konsepnya seperti yang ada di dalam kitab suci tentang Torah 10 perintah, dan dijabarkan lagi sampai 613 pasal tentang larangan-larangan yang harus dilakukan. Memang kita tidak mungkin melakukan larangan itu. Untuk itulah maka perlu Yesua Masiah yang mengampuni, menebus dosa kita. Saudaraku, jadi di sini jelas kalau kita lihat juga Mose itu siapa sih sebenarnya? Ya, kalau dilihat saudaraku, Mose itu sesungguhnya adalah orang yang sangat lembut hatinya di atas muka bumi ini, tapi dia bisa marah. Apakah Mose berdosa, saudara? Apakah Mose tidak mempunyai kasih? Kalau begitu, kita lihat di dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan di sini. Dan Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Sangat lembut hatinya, saudaraku. Jadi Mose itu orang yang sangat lembut hatinya. Ya. Lebih daripada setiap orang yang ada di atas permukaan bumi. Ini tertulis di dalam Bilangan 12 ayat 3. Namun kondisi seperti itu Mose juga marah melihat bangsa Israel yang membuat patung lembu emas, menyembah, melakukan tari-tarian. Dia sudah menyimpang bangsa Israel pada waktu itu. Jadi saudaraku, kontradiktif yang kedua ini nyata, ya. Kemudian kita lihat juga 1 Samuel 11 ayat 6 di mana Saul juga marah. Jadi marah dalam roh, saudaraku. Ya, kita lihat di 1 Samuel 11 ayat 6. Dan roh Elohim datang dengan penuh kuasa ke atas Saul. Saudaraku, coba bayangin. Roh Bapa Yahweh, Roh Kudus datang memenuhi Saul. Ibaratnya sekarang ini roh Bapa Yahweh diizinkan memenuhi saya sebagai penyampaian firman, memenuhi dengan Roh Kudus. Dikatakan pada saat ia mendengar perkataan-perkataan itu, dan amarahnya menyala-nyala dengan dahsyat. Jadi orang yang dipenuhi roh oleh roh Bapa Yahweh, Saul, juga diizinkan untuk marah. Ada marah, saudaraku, dengan dahsyatnya. Jadi kalau sini menyala-nyala dengan marahnya, menyala dengan dahsyat, berarti marah yang serius. Padahal roh Bapa Yahweh turun kepada Saul. 3 contoh ini yang kontradiktif tentang marah. Kasih di dalam marah yang tidak boleh. Kasih itu tidak boleh marah, tapi pelaku di dalam kitab suci bahkan di sini dicontohkan. Baik Yesua, baik Mose, baik Saul juga marah, saudara. Yang inilah yang perlu kita sharingkan pada siang hari ini. Marah yang bagaimana? Tentunya yang sesuai dengan firman yang Bapa Yahweh kehendaki. Apakah ini marah seperti marah-marah biasanya saja, saudaraku? Saudaraku, kalau kita telusurin lagi firman-firman di dalam kitab suci kita, ternyata marah itu boleh, saudara. Ya, marah itu boleh. Jadi kalau adik anak-anak di rumah ini, kalau papa, mama itu marah, ya, kita lihat marah konteksnya juga. Berarti marah itu boleh. Ya. Charlene dimarahin sama papa, ternyata boleh. Bukan berarti orang pemarah langsung wah itu orangnya tidak punya iman. Wah itu orang pemarah, wah orang itu tidak orang yang dekat sama Tuhan. Tidak, saudaraku. 3 contoh tadi sudah jelas. Namun justru yang lebih kita pertanyakan orang yang tidak pernah marah, saudaraku. Yang penting mengalir aja lah situasinya. Ya udah tahu ada yang salah, ya biarin. Yang penting kita doa, mengalir saja padanya. Nanti kan Tuhan yang bekerja. Ya tidak ada marah, tidak ada teguran seperti itu. Justru ini yang kita pertanyakan, apakah itu sesuai dengan firman? Ya. Tentang kata-kata mengalir saja lah, biar saja, walaupun itu sudah salah. Ya.
Di balik itu semua ternyata tidak sesuai, saudaraku, dengan firman yang 3 tadi contoh sudah kita sama-sama kita dengarkan. Di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian, saudaraku. Marahlah. Ya, ternyata boleh. Marahlah, tetapi janganlah berdosa. Nah, ini dia, saudaraku. Marahlah, tetapi janganlah berdosa. Janganlah biarkan matahari terbenam dalam kemarahanmu. Ayat 27, jangan pula memberikan tempat kepada setan. Ya. Jangan memberikan tempat kepada setan. Jadi artinya di sini apa, saudaraku? Marahlah, berarti boleh marah, tapi jangan berdosa. Konteks ini yang menjadi penekanan, saudara. Jadi kalaupun marah, tadi kalau kita lihat contohnya, firman sudah mengatakan, menulis bagaimana Yesua, bagaimana Yesua HaMasiah, bagaimana Mose, bagaimana Saul, saudara. Marah yang disampaikan oleh Yesua HaMasiah, Mose dan Saul itu adalah marah yang seperti ini, saudara. Marah tetapi jangan berdosa. Jadi artinya apa? Konteks marah berarti diizinkan oleh firman Tuhan. Justru orang yang tidak pemarah, yang saya sampaikan tadi, yang ya sabar, terus sabar, walaupun udah tahu salah di depan mata, ya mengalir sajalah. Saya sabar, biar saja. Nanti kan Tuhan yang bekerja, kita sabar, karena kasih adalah panjang sabar. Ternyata tidak sesuai, saudara. Kita harus renungkan ini, saudara. Karena disinilah menunjukkan bahwa Yesua, Mose, dan Saul menunjukkan otoritasnya ada. Hal yang benar harus ditegakkan, dan yang tidak benar itu diluruskan. Bukan menghindar, bukan keluar dengan membiarkan, saudaraku. Inilah yang harus kita renungkan. Tapi janganlah berdosa. Jangan biarkan matahari terbenam dalam kemarahan. Artinya kemarahan itu tidak meletup-letup, terbawa terus menerus sehingga terbenam di dalam hati. Jangan sampai matahari terbenam. Artinya selesai marah, selesai menegur, ya sudah, damai sejahtera itu didapatkan lagi dalam diri kita tentunya. Inilah konteks marah yang diizinkan. Sehingga yang menjadi kewaspadaan, jangan pula memberikan tempat kepada setan saat marah. Ini yang perlu kita jaga. Jadi konteks marah di dalam kasih itu, saudaraku, nanti kita lihat. Ternyata ada kata kasih, firman dikasih tadi, ada firman di bawahnya yang harus kita renungkan lagi. Kita lihat juga contohnya lagi, saudaraku, firman mengatakan tentang marah ini. Di dalam Mazmur 4 ayat 5 dikatakan, marahlah tetapi janganlah berdosa. Berbicaralah dalam hatimu sendiri di atas tempat tidurmu dan tenangkanlah. Jadi pemazmur Daud juga mengatakan seperti ini, marahlah, boleh kita marah, tapi jangan berbuat dosa. Kemudian kita mampu mengendalikan diri kita, berbicaralah dalam hatimu sendiri di atas tempat tidurmu dan tenangkanlah. Ada proses untuk menenangkan diri setelah marah. Jadi konteks marah di dalam kitab suci ternyata diizinkan, saudara. Cuman kata kuncinya jangan marah yang diteruskan berbuat dosa. Ya, jangan marah yang diteruskan dengan berbuat dosa sehingga membuat celah, sehingga setan bekerja di dalam diri kita. Ini yang menjadi pemahaman, sehingga kasih tentang marah ini tadi ternyata ada pemahaman marah yang bagaimana, saudara. Mazmur 37 ayat 8 dikatakan, redakanlah amarahmu dan tinggalkanlah kemarahanmu, jangan marah hingga melakukan kejahatan. Nah ini tadi sama seperti tadi, boleh marah
tapi jangan melakukan kejahatan, jangan melakukan dosa. Ini saudaraku tentang marah. Jadi kadang kita sering menghakimi. Ada orang marah, meluruskan sesuatu, orang sudah bilang, wah, bapak itu marah, berarti dia nggak punya iman, ya, atau dia tidak punya kasih, dia pemarah. Jangan seperti itu, saudaraku. Belum tentu, saudaraku. Firman mengatakan ternyata tidak seperti itu. Tentang marah ini. Kalau kita lihat saudaraku seperti dasar firman tadi, renungan dasar firman tadi 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 sebagai dasar firmannya. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, kita akan lihat saudaraku di sini. Tadi hanya ayat 4 sampai 5. Kalau kita pahami sampai ayat ke-6, saya akan ulangi lagi 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6 ini tentang dasar firman kita tentang marah ini tadi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyampaikan kesalahan orang lain. Ayat ke-6 perhatikan. Ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita dalam kebenaran. Saudaraku, ada kata ia tidak bersukacita atas ketidakadilan. Jadi kata tidak pemarah ini harus dihubungkan dengan ia tidak bersukacita dalam ketidakadilan. Jadi sesuatu yang ketidakadilan, sesuatu yang ketidakbenaran, tidak marah ini bukan berarti kata tidak marah yang harus terkunci, tidak boleh memberikan sesuatu yang tegas seperti Yesua lakukan. Karena ada hal yang tidak benar di bait Elohim. Ternyata berhubungan dengan ayat 6 yang tidak bersukacita atas ketidakadilan. Ya, Mose juga sama melihat bangsa Israel yang harusnya menyembah kepada Bapa Yahweh. Saat Mose naik ke Gunung Sinai 40 hari, pada saat turun melihat bangsa Israel membuat patung lembu emas, menyembah kepada patung lembu emas. Itu sesuatu yang ketidakadilan, sehingga Mose melakukan marah. Demikian juga Saul, saudaraku. Jadi disinilah yang harus kita pahami. Jadi kalau kita simpulkan, salahkah bila kita marah? Marah bukan dosa kalau marah tersebut ditujukan kepada dosa tersebut. Jadi ini saudaraku menjadi pemahaman poinnya. Jadi firman mengatakan boleh marah. Jadi salahkah bila kita marah? Marah bukan dosa, bukan salah kalau marah itu ditujukan kepada dosa, kepada hal kesalahan, kepada hal yang tidak sukacita, tidak ada atas ketidakadilan. Sama seperti yang dilakukan Yesua, yang dilakukan Mose, dilakukan juga oleh Saul. Namun di balik ini juga jangan menimbulkan dosa. Nah, kalau kita renungkan hal-hal yang menimbulkan dosa apa? Seperti ini saudaraku yang terjadi. Marah tidak diinginkan karena didasari dengan adanya kebencian. Inilah yang menimbulkan dosa tadi, saudara. Marah karena ada sisi kebencian di dalam dirinya. Dia membenci orang tersebut sehingga dia marah. Sudah ada benih-benih dasar benci. Kemudian marah yang didasari oleh kedengkian. Dia merasa dengki hati, sehingga muncul kemarahan itu. Kemudian marah yang diawali dasari oleh ada iri hati. Dia kok bisa, saya nggak bisa. Dia kok lebih bagus dari saya. Menimbulkan kemarahan. Inilah terbukanya celah mengizinkan setan bekerja. Ini yang tidak diinginkan, saudara. Kemudian marah tanpa pengendalian diri. Ya, seperti tadi jelas dikatakan bahwa marah jangan sempat berbuat dosa. Berarti marah yang mampu mengendalikan diri. Marah yang untuk menegur hal yang tidak baik, diingatkan, ditegur.
Bukan berarti kita harus mundur. Orang beriman dengan sesuatu yang tidak benar, bukan berarti harus keluar. Kita harus sampaikan bahwa itu tidak benar. Kita tegur, kita sampaikan. Bukan kepada orangnya tentunya, terhadap sikapnya. Bukan hanya dibiarkan, ya udah kita berdoa sajalah. Ya biar saja mengalir sajalah. Ya, karena kan kita punya kasih, kita mengasihi, kita berdoa saja. Ternyata contoh-contoh itu di dalam kitab suci tidak seperti itu. Kita juga bisa menegur dan itu tidak salah, saudara. Dan disitulah menyatakan kebenaran otoritas Bapa ada pada kita. Sehingga kita memiliki keberanian untuk menyampaikan itu. Bukan justru kita takut, kita mundur, bahkan kita ngeles.com gitu. Ya istilah sekarang. Ya biar sajalah, nanti kan akan ada, bukan kita yang menghakimi, yang akan menegur dia, ada yang menegur lain, seperti itu. Ya, justru disitulah konteksnya tidak muncul kewibawaan, kemuliaan Bapa yang ada pada orang tersebut. Ya, dia melepas libatkan dari kondisi tersebut dan memberikan kepada alasan tertentu lain-lain untuk menyelesaikan. Tentu itu tidak sesuai firman, saudara. Demikian juga tentang marah yang tidak diinginkan adalah marah berkelanjutan dan dipendam di dalam hati, saudara. Ini yang tidak diinginkan. Tapi bila marah itu bukan dosa kalau marah tersebut ditujukan kepada dosa tersebut. Ini juga berlaku pada diri sendiri. Saat kita melangkah, melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman, sesuai kebenaran Tuhan, kita bisa marah kepada diri kita sendiri. Mengapa aku lakukan ini? Mengapa aku berbuat seperti ini? Seperti itu, saudara. Nah, kalau melakukan hal-hal seperti ini, marah yang tidak diinginkan karena didasari hal-hal ini, tentu dampaknya nanti akan berdampak kepada fisik, saudara. Sehingga muncullah sakit penyakit, adanya sakit jantung, adanya sakit stroke dan sebagainya. Karena marah, di mana marah tersebut membuka celah kepada setan bekerja dan mempengaruhi hidup seseorang. Inilah firman pada siang hari ini yang perlu kita sama-sama sharingkan. Jadi kita merenungkan kembali, saudaraku, bahwa sesungguhnya salahkah bila kita marah? Saudaraku, marah ternyata firman mengatakan kita boleh marah, tapi marah kita jangan sampai kita berbuat dosa. Dan marah kita itu ditujukan kepada dosa itu sendiri, saudaraku. Tapi juga kita bisa menempatkan posisi kita harus marah itu harus bagaimana. Kita harus bisa menempatkan. Namun bukan justru kita sama sekali tidak pemarah, saudara. Kita sudah mengerti firman, tapi kita selalu mengandalkan kelembutan hati, sesuatu yang sudah salah kita tidak menegur. Nah, itu juga tidak sesuai ternyata, saudara. Karena firman juga mengizinkan untuk marah. Tetapi jangan marah diteruskan dalam menjadi suatu wujudnya adalah dosa, bahkan membuka celah untuk setan bekerja. Inilah firman kita pada siang hari ini. Biarlah kemuliaan kita berikan kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus HaMashiach. Sukses besar buat kita semua. Terus maju dalam iman. Bapa Yahweh dipermuliakan dan Bapa Yahweh memberkati kita semua. Amin. Haleluya.